Pesan saya, hindari orang-orang toksik. Ya, walaupun dia seorang pemuka agama, walaupun dia seorang yang pintar dalam agama, tapi kalau toksik, hindari. Jadi saya daripada menjadi orang alim tapi munafik, mendingan saya itu jadi orang bodoh tetapi saya tahu kesalahan saya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silakan. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Kalau tidak mau subscribe, ya saya tidak memaksa. Kalau Anda suka dengan video saya, silakan tekan tombol like, dan Anda boleh share video saya ke sesama penderita anxiety, psikosomatik, atau Anda bisa mendownload video-video saya. Tidak apa-apa, ya. Saya izinkan Anda untuk mendownload video saya. Bangun tidur ya. Ya, langsung aja ke topik. Begini ya, saya itu sebenarnya ingin melupakan sakit saya ini, ingin melupakan anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan saya sebenarnya itu tidak ingin sekarang, tidak ingin mendengar apa itu anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Tetapi di lain dari itu semua, saya ini mempunyai beban moral, yaitu apa? Saya ingin membantu teman-teman supaya segera lepas dari sakit ini semua, karena saya tahu sakit ini rasanya itu bagaimana. Seperti yaitu tak tampak, tidak tampak kan? Nah, tetapi mengganggu, begitu. Tidak bisa kita lihat, tetapi kita merasakan. Ya, seperti udara itu, kita nggak bisa melihat udara, tetapi kita merasakan udara. Itu hal yang bagus, tetapi sakit ini kita tidak bisa melihat, tapi kita merasakan efeknya itu. Ya, 1001 sensasi orang menyebutnya. Nah, itu ya. Sebenarnya saya ingin nggak ingin mendengar lagi kata-kata anxiety, psikosomatik. Alasan saya itu ya begini ya. Ya, saya ingin melupakan itu, ingin melupakan trauma itu. Saya ingin konsentrasi pada kehidupan baru saya. Terus saya juga ingin konsentrasi pada pekerjaan saya, yaitu sebagai anggota Polri, di mana saya harus menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara, sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta aparat penegak hukum. Saat saya kena anxiety, psikosomatik, yaitu tidak bisa lakukan dengan maksimal. Nah, setelah saya sembuh ini, saya ingin menjalankan tugas saya dengan maksimal, begitu. Dan saya ingin konsentrasi belajar pada, yaitu belajar tentang ilmu-ilmu kepolisian lagi, terutama tentang undang-undang yang berkaitan dengan kepolisian atau undang-undang yang lain, begitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti saya itu mungkin upload videonya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, karena ini saya nggak mengejar dolar ya. Karena apa? Gaji yang saya dapatkan dari YouTube itu lebih besar gaji saya, gitu. Nah, sekarang Anda yang belum bisa bangkit, cobalah
Anda kalau nonton video dari siapapun itu jangan skip-skip ya, tonton sampai selesai, baru Anda baru membaca judulnya sudah bertanya, tidak melihat alur dari cerita video itu. Dan mungkin Anda juga setelah mendengar motivasi, setelah mendengar solusi, Anda punya angan-angan ingin menjalankan, tetapi Anda malas itu. Dan mulai sekarang cobalah dari awal, Anda tonton video saya yang dari awal begitu. Itu Pak, banyak sekali videonya, banyak ya. Kalau Anda shopping dokter habis berapa, tapi kalau lihat video paling berapa gigabyte. Atau Anda kalau ada wifi, ada download video itu, Anda tonton secara offline kan bisa itu. Jadi banyak jalan ya, sebenarnya banyak jalan kalau Anda tidak malas begitu. Saya dulu kalau melihat video dari motivator, terutama Mas Arya Soda sama Dr. Andri, itu saya catat loh ya, saya catat. Saya belum punya IndiHome saat itu, saya catat. Terus kalau saya lupa, saya buka, saya baca seperti ini. Saya catat di sini semua ya, ini masih ada. Dan sekarang saya ingin melupakan sakit itu, saya ingin memulai hidup baru saya. Dan mohon maaf kalau misalnya saya jarang upload video ya, itu saya mohon maaf. Dan mohon maaf kalau saya tidak berhasil menjadi motivator Anda gitu. Silakan Anda pada motivator lain yang masih tiap hari aktif mengupload video ya, karena saya begini banyak masukan dari subscriber saya, katanya banyak, ada lah, nggak banyak sih, ada seorang motivator yang kambuh ya, berapa yang akhirnya ingin tutup channel ya, atau sudah lama nggak upload video. Nah itu saya juga, masukan itu juga sangat penting sekali. Selain itu saya juga akan konsentrasi pada tahun depan, saya akan daftar yaitu perwira ya. Jadi saya konsentrasi itu, saya akan memulihkan fisik saya, karena untuk menjadi perwira itu dibutuhkan stamina yang kuat ya, otak yang cerdas begitu. Itu intinya adalah itu. Jadi mohon maaf ya kalau saya nanti jarang upload video, dan mohon maaf saya kalau belum bisa memotivasi Anda, belum bisa memberikan tip-tip kesembuhan untuk Anda semua. Padahal tip-tip kesembuhan itu kalau Anda mulai dari awal itu bisa Anda lakukan. Sekarang inti dari penyembuhan asam lambung ya. Jadi inti dari penyembuhan asam lambung adalah begini. Kalau itu memang murni asam lambung, Anda cukup berobat ke dokter, minum obat itu, jaga pola makan Anda. Kalau ada herbal, silahkan herbal seperti yang saya contohkan. Nah, jaga pola hidup Anda, pola makan Anda, pola pikir Anda, pola istirahat Anda. Itu sudah. Kalau Anda mau terapi itu sembuh. Tetapi kalau memang itu sudah dilakukan tapi nggak sembuh, berarti asam lambung itu berasal dari pikiran Anda atau berasal dari gejala-gejala psikosomatik. Nah, ini yang perlu Anda sembuhkan adalah psikosomatiknya dulu ya. Itu kalau asam lambung itu berasal dari pikiran Anda. Inti dari penyembuhan psikosomatik Anda boleh catat. Yang pertama itu adalah, sudahlah kalau Anda muslim, istighfar, zikir terus Anda lakukan konsisten dengan istiqomah. Kalau Anda non muslim, silakan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Terus selanjutnya Anda sering yaitu meditasi, relaksasi. Cobalah tiap mau tidur Anda dengarkan terus audio meditasi relaksasi dari saya. Walaupun Anda merasa tidak konsentrasi, ya terus Anda lakukan. Nanti lama-kelamaan Anda akan terbiasa. Justru Anda akan ketagihan dengan audio itu. Atau audio lain ya. Nah itu, jadi meditasi, relaksasi. Lalu yang selanjutnya,
Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar itu harus serba positif. Dari tontonan Anda di televisi, di media sosial, atau tontonan Anda di lingkungan Anda, begitu. Dari pendengaran Anda, sama, dengarkan hal-hal yang positif. Anda kalau Muslim, sudahlah tiap hari Anda dengarkan yaitu sholawat. Kalau Anda ingin bersolawat rasanya malas atau bagaimana, dengarkan saja. Semoga aja antara mendengar dan yang mengucapkan itu, yang membaca dan yang mendengar itu sama-sama dapat pahala. Udah yakin aja itu ya. Dengarkan sholawat kalau Anda Muslim, ya, murotal Al-Quran, ceramah-ceramah agama yang menata hati dan pikiran. Dan kalau Anda non Muslim, silakan Anda dengarkan lagu-lagu rohani yang menyentuh hati, yang sesuai dengan agama Anda. Itu sebenarnya simple ya. Terus lakukan lagi olah nafas ya. Teknik pernapasan ini sangat penting sekali karena kebanyakan penderita psikosomatik itu adalah dia mengalami defisit oksigen. Karena apa? Otaknya tegang, sarafnya tegang, yaitu peredaran darah dan suplai oksigen itu kurang di otak. Nah, itulah perlunya yaitu namanya olah nafas. Olah nafas ini ya selain kita suplai udara, kita bisa rilekskan pikiran kita, saraf kita. Akhirnya apa? Yaitu organ itu tidak ada berjalan dengan normal ya, bekerja dengan normal, begitu. Karena kalau pikiran kita selalu stres, depresi, di situ ada disfungsi organ dan disfungsi hormonal. Jadi organ Anda bekerja tidak normal, hormon yang kebahagiaan itu tidak bisa memproduksi organ itu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi inti dari semua itu Anda harus sering relaksasi. Itu saja sebenarnya. Dan yang terutama adalah Anda masih punya semangat, punya tekad, percaya diri, terus Anda sabar dan ikhlaslah menerima itu, sabar, nikmati prosesnya. Nah, simpel atau tidak? Kalau Anda minum obat, masih minum obat, jangan andalkan obat saja. Obat itu anggap saja begini, ya saya minum obat lah, minum obat. Tapi selain itu, pikiran ini yang penting, gitu. Anda minum obat semalam apapun, tapi pikiran Anda masih kacau, ya begitu. Mungkin efeknya kecil atau tidak ada efeknya. Adapun efek obat dari itu, kalau Anda tidak mengelola pikiran Anda tersugestinya sama obat itu. Seakan-akan kalau belum minum obat itu, hidup Anda itu belum lengkap, begitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Intinya sebenarnya hanya di situ ya. Anda catat ya, itu. Pikiran Anda harus rileks. Lingkungan Anda itu harus lingkungan yang tidak lingkungan orang-orang toksik. Kalau di tetangga Anda lingkungannya toksik ya, tetangga Anda toksik, sering komplain ini, komplain itu kan membuat Anda sakit hati. Sudah, sementara Anda berdiam diri, maksudnya berdiam diri itu ya, Anda ya jalan kaki di rumah, atau ketemu sapa saja, sudah, nggak usah ngobrol. Ya, kalau mereka misalnya membicarakan Anda begini, anggap saja, ya, kalau saya dulu begini ya, tapi jangan Anda tiru. Kalau ada orang yang komplain sama saya, misalnya, ya apalah, namanya tetangga itu kan, hal kecil bisa menjadi besar. Saya anggap begini, anggap saja itu orang gila. Saya gitu, terus terang iya. Gitu. Saya anggap itu orang gila yang baru, begitu. Itu ya. Jadi lingkungan Anda itu harus serba positif. Memang susah mencari lingkungan ini. Makanya saya mengajarkan Anda alangkah baiknya sempatkan waktu Anda untuk pergi di tempat yang hening, jauh dari kebisingan, baik kebisingan dari
kendaraan, kebisingan dari omongan-omongan orang begitu. Nah, itu saya pernah kan mengajarkan itu. Nah, itu fungsinya adalah itu. Di tempat kerja Anda, kalau banyak orang-orang yang toksik, yang cari muka pada pimpinan dan sebagainya, ya sudah. Anda nggak perlu bersaing. Jadilah seperti akar. Bekerja tapi tidak kelihatan, ya atau tidak? Batang bisa besar, ya, batang pohon bisa besar, daun menghijau, berbunga, itu berkat siapa? Berkat akar. Kelihatan nggak akar itu? Nggak kelihatan kan? Tapi dia bekerja, itu aja ya. Itu. Pokoknya hindari orang-orang yang toksik. Sudah itu. Sedikit komplain, sedikit mengecam. Mungkin tetangga itu ada persis samping rumah Anda atau depan rumah Anda. Itu suatu hambatan kan? Tinggalkan orang kayak itu. Maksud saya tinggal gini, nggak usah ngobrol-ngobrol sama orang itu, gitu. Ya, kalau nyapa saja udah. Kalau dia mau menyapa ya balas begitu. Kalau enggak ya sudah, gitu ya. Jangan begini. Anda tidak disapa, bilangnya begini. Sombong sekali. Itu beban ya, beban nanti menjadi beban di jiwa Anda. Nggak usah Anda tanggapi. Memang ini susah, tetapi sebenarnya bisa Anda lakukan, gitu ya. Yang dari tontonan sudah ya, tadi yang dari pendengaran dan penglihatan Anda. Terus jangan bicara lagi bercerita tentang sakit, gitu, pada orang lain, kecuali pada ahlinya. Udah itu aja. Begitu. Simple sebenarnya. Cobalah Anda mengulang video saya yang dulu-dulu begitu. Baru melihat judulnya sudah bertanya, ya kapan Anda bisa menyerap ilmu saya begitu. Bukannya saya ini akhirnya istilahnya ngambek, nggak mau bikin channel lagi, nggak mau upload video lagi, enggak. Karena apa? Dengan Anda menyetip video saya, padahal di situ ada yang penting, Anda nggak bisa menyerap. Akhirnya Anda bertanya, padahal apa yang Anda keluhkan itu sudah pernah saya bahas, solusinya sudah pernah saya bahas. Anda malas untuk mencari, gitu, ya. Ya, maaf ya, saya sekali lagi minta maaf kalau saat ini saya akan konsentrasi pada kehidupan baru saya, gitu. Oke, kehidupan baru apa, Pak? Saya akan mencari, maksudnya menggeluti hobi-hobi saya yang dulu ya. Seperti ini adalah hobi saya yang dulu ini. Burung-burung itu hobi saya yang dulu. Sekarang mulai saya geluti dan saya akan konsentrasi kepada pekerjaan saya. Gitu. Anda kalau butuh mentor, ya kan banyak mentor di YouTube. Ya. Pesan saya, hindari orang-orang toksik. Ya. Walaupun dia seorang pemuka agama, walaupun dia seorang yang pintar dalam agama, tapi kalau toksik, hindari. Gitu. Bukannya saya ini curhat, tidak ya. Tidak. Ini memang kehidupan begitu. Justru orang yang ngomongnya asal-asalan, wah padanya, justru itu orang yang bisa Anda ajak untuk bersahabat begitu. Itu ya. Jadi saya daripada menjadi orang alim tapi munafik, mendingan saya itu jadi orang bodoh tetapi saya tahu kesalahan saya. Itu titik, tidak ada komanya. Ingat, daripada saya menjadi orang alim tapi munafik, mending saya menjadi orang bodoh tetapi saya tahu kesalahan saya. Dah itu. Hanya itu saja ya. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.